Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 MIPA dan IIS, mohon maaf sebelumnya jika banyak terkendala di PM saya, PM Bahasa Indonesia, karena sinyal yang tidak memadai. Maka dari itu saya buat video pembelajaran ini biar bisa kalian pahami tentang soal yang akan saya paparkan satu persatu. Oke, langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Di sini soalnya itu kalimat yang memakai imbuhan serapan secara tepat adalah, jadi imbuhan serapan itu, kata serapan itu diberi imbuhan. Jawaban yang benar itu adalah yang E. Jadi pada awal ke-14, Islamisasi di Kepulauan Nusantara sudah dimulai. Jadi kata dasarnya ini Islam, lalu ada imbuhan isasi. Jadi yang paling tepat di antara yang lain adalah di yang E, yaitu pada kata islamisasi. Untuk yang nomor 2, penulisan gabungan kata yang tepat terdapat dalam kalimat, yaitu jawabannya adalah yang B. Ayahnya bekerja non-stop untuk memakai kehidupan keluarganya. Jadi kalau gabungan kata ini, katanya itu tidak boleh ada jeda, harus digabung. Non dan stop, kayak seperti ini, digabung. Terus anti malaria, antibiotika, pasca gempa, anti Amerika, ini harusnya digabung. Kenapa mereka nggak tepat? Karena mereka terpisah. Yang namanya gabungan kata, mereka harus tergabung, tidak boleh terpisah setiap suku katanya. Oke? Lanjut ke pembahasan nomor 3. Sebentar. Penulisan kata serapan yang tepat pada kalimat, yaitu yang E ya, ijazah. Jadi ijazah ini pakai Z, bukan pakai S. Paling benar. Kalau kwitansi ini nggak tepat, karena yang benar itu kwitansi, pakai U. Jadi dia nggak pakai huruf W. Terus apotek itu yang benar adalah apotek. Terus untuk sistem itu yang benar adalah sistem. Seperti itu ya. Lalu project juga proyek maksudnya, yang benar. Yang benar kata serapannya. Oke, lanjut ke nomor 4. Imah telah 3 kali menjadi juara 1 dalam lomba mengarang tingkat provinsi selama 3 tahun berturut-turut. Ia memang suka mengarang. Ia juga suka membaca buku yang berkaitan dengan pengetahuan mengarang. Tidak mengherankan jika tahun ini ia berhasil meraih jumlah 1 dalam lomba mengarang tingkat nasional. Kata penghubung yang tepat untuk mengisi kalimat yang rumpang pada wacana di atas adalah A. Dengan demikian, B akan tetapi, C selain itu, D tetapi, E melainkan. Jawaban yang benar adalah yang A. Dengan demikian. Jadi, ia juga suka membaca buku yang berkaitan dengan pengetahuan mengarang. Dengan demikian, tidak mengherankan jika tahun ini ia berhasil meraih juara 1 dalam lomba mengarang tingkat nasional. Oke, nomor 5 lanjut. Anak-anak itu hanya bisa memandang orang tuanya dari kejauhan dilihat dari segi maknanya. Kata ulang pada kalimat di atas sama dengan kata ulang pada kalimat anak itu melompat kegirangan. B dari tadi kerjanya hanya mondar-mandir ke sana ke sini. C di pasar itu banyak penjual sayur mayur dan barang-barang lain. D rumah-rumah di pinggir kali itu terendam ketika air sungainya meluap. Anak kecil sebaiknya bermain dengan mainan-mainan yang terbuat dari plastik atau karet. Jawaban yang benar adalah yang nomor 5 itu adalah yang D, rumah-rumah. Jadi rumah-rumah ini maknanya hampir sama dengan anak-anak. Jadi rumahnya itu nggak cuma satu, tapi banyak. Begitu juga dengan anak-anak, berarti anaknya nggak satu, tapi menjelaskan kalau dia itu ada banyak kata ulangnya tersebut. Lalu nomor 6. Kalimat yang memiliki objek dan sekaligus pelengkap adalah A. Pak Alam membelikan istri busana muslim. B. Aku sangat gembira sejak sikap ibu padaku berubah. C. Ketua dana sekretasi organisasi itu saling membenci satu sama lain. D. Tekadnya untuk merantau sangat teguh, laksana gunung karang. E. Yanto mengurus adik-adiknya hingga ayahnya pulang dari kantor. Kalimat yang memiliki objek, jadi yang mana? Yaitu yang A. Jadi Pak Alam ini subjek, membelikan ini predikat, istrinya ini objek.
Nah, busana muslim ini pelengkap. Jadi polanya itu SPOP. Pel, SPOPEL. Subjek, predikat. Ini predikat ini memberikan objek dan pelengkap. Yang paling lengkap ya, kalau yang lain ini nggak lengkap. Ada yang nggak ada objeknya dan nggak ada yang ada juga yang nggak ada pelengkapnya. Ini yang paling lengkap itu yang nomor yang bagian A, yaitu Pak Alam memberikan istrinya busana muslim. Oke, lanjut ke nomor 7. Contoh kalimat yang tidak berobjek dan tidak berpelengkap. Ini kebalikan dari nomor 6. Adalah nomor 7 adalah jawabannya E. Transfer uang dari kantor pusat belum kami terima sehingga kami tidak dapat membayar uang pembayaran hari ini. Di sini juga nggak detail, nggak jelaskan subjeknya apa, predikatnya juga tidak dijelaskan, hanya banyak kata penghubung aja. Jadi di sini nggak ada pelengkap dan juga tidak ada objek. Oke, nomor 8 langsung. Mereka bertanding ketika hujan turun dengan lebat. Anak kalimat dari kalimat majemuk di atas adalah, kalian tahu kan kalimat majemuk? Jadi kalimatnya ini mempunyai dua subjek. Nah, dua subjek dan dua predikat. Jadi mana anak kalimatnya? Anak kalimatnya itu nomor 8 adalah yang D. Hujan turun dengan lebat. Jadi mereka bertanding ketika ini maksudnya subjek predikat, dia masih kalimat induk. Lalu hujan turun dengan lebat, ini sudah masuk ke kalimat anak kalimat. Jadi mereka bertanding ketika ini adalah induk kalimat, lalu hujan turun dengan lebat ini adalah anak kalimat. Jadi jawabannya adalah D, nomor 8. Nomor 9. Contoh kalimat majemuk adalah, gampang banget, yaitu yang E. Kenapa yang E, bukan yang lain? Jadi kalau kalian ingin melihat kalimat majemuk, lihat aja di tengah-tengahnya ada kata hubung apa enggak. Kayak di sini nih kan ada nih kata hubungnya, ketika. Nah, kalau di sini kata hubungnya itu adalah dan. Jadi kemunculan game handheld macam game and watch yang ringkas, ini anak induk kalimat. Dan ini kata hubungnya mudah dibawa-bawa main mempertegas hal itu. Ini adalah anak kalimatnya. Jadi dilihat aja ada konjungsinya nggak nih? Kalau ada berarti dia ini adalah kalimat majemuk. Seperti itu. Selagi jaya pejabat itu dikerumuni orang-orang yang mengaku teman atau saudara. Sekarang ia sudah kehilangan jabatannya. Hilanglah pula orang-orang yang mengaku teman dan saudaranya. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah, ayo apa? Yang D ya, habis manis sepah dibuang, yang sesuai dengan kejadian yang ada di nomor 10. Lalu lanjut nomor 11. Anak yang besar kepala itu tidak suka teman-temannya, tidak disukai teman-temannya. Ungkapan yang semakna dengan ungkapan yang digunakan dalam kalimat di atas adalah, jadi besar kepala itu maknanya sombong. Nah, mana nih yang maknanya sama kayak si besar kepala ini di pilihan ganda? Pak Arman menjadi stres karena ditinggal buah hatinya. Kalau buah hati ini maknanya apa? Anak. Hati-hati duduk dengan orang yang panjang tangan. Panjang tangan ini maknanya suka mencuri. Orang tua itu senang sekali karena jantung hatinya berhasil. Jantung hatinya ini bisa orang yang sangat disayangi, misalnya itu anak, juga sama, hampir sama maknanya kayak buah hati. Terus, anak yang bermuka dua itu dibenci teman-temannya. Kalau bermuka dua, kalian paham lah ya. Di yang lain beda, di orang lain juga beda. Jadi saling punya wajah yang berbeda, kayak mengadu domba. Kalau anak yang kalau bermuka dua itu maknanya. Yang E, orang kaya baru itu biasanya bersifat tinggi hati. Tinggi hati ini maknanya sombong. Jadi jawabannya itu adalah E. Karena maknanya sama kayak di ungkapan besar kepala. Gitu. Paham ya? Oke, nomor 12. Orang yang berada di dalam ancaman atau posisi yang tersulit biasa dinyatakan dengan peribahasa A mati kutu, B bagai telur di ujung tanduk, C alah bisa karena biasa, D takkan lari gunung dikejar, E bayang-bayang sepanjang badan. Itu adalah B, bagai telur di ujung tanduk. Jawabannya. Nomor 13, lanjut.
Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 24 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum dan daging. Buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah nomor 13 itu jawabannya adalah E. Begitulah keadaan perokok yang sudah tercandu berat terhadap rokok. Lalu lanjut ke nomor 14. Penampung limbah pabrik marmer PTCIM yang terletak di puncak Gunung Kapur, Desa Citatah, Kabupaten Bandung jebol. Akibatnya 21 rumah di sekitarnya hancur dan rusak berat diterjang longsoran limbah padat pabrik. Tak ada korban tewas dalam musibah itu, tetapi sedikitnya 7 orang dibawa ke rumah sakit Cibabat. Paragraf di atas dikembangkan dengan pola apa nih? Nomor 14, yaitu adalah C, sebab akibat. Jadi sini ada penyebabnya dan ada akibatnya. Nah, penyebabnya dari sini nih. Penampung limbah pabrik marmer PT CIM yang terletak di puncak Gunung Kapur, Desa Citatah, Kabupaten Bandung, jebol. Ini penyebabnya. Karena limbah pabrik itu jebol. Lalu akibatnya 21 rumah di sekitar hancur dan rusak berat diterjang longsoran limbah padat pabrik. Tak ada korban tewas dalam musibah itu. Tapi sedikitnya 7 orang dibawa ke rumah sakit Cibabat. Oke, jadi pola kalimatnya adalah yang C, sebab akibat. Kalau ada penyebab, pasti ada akibat. Kritikan yang disampaikan dengan benar adalah nomor 15. Ini biasanya ada di materi kritik dan esai. Yaitu yang B. Kurang tepat apabila karya wisata kita dilakukan minggu-minggu ini, sebagaimana yang kita maklumi bahwa sekarang ini musim hujan. Nomor 16. Besar harapan saya agar lamaran ini dapat Bapak pertimbangkan untuk diterima. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Kalimat tersebut merupakan bagian kemana nih? Agar lamaran saya ini. Ayo, kalimat tersebut merupakan bagian nomor 16, yaitu yang E, penutup surat. Jadi kalau ada ucapan terima kasih kayak gini, berarti tandanya dia adalah penutup surat. Nomor 17, Richard Rogers, 1999. Bentar. Dengan judul bukunya The Nature of Language, terjemahan oleh Ronald Wardog, New Jersey, Pergamon, halaman 5. Bagian catatan kaki yang digarisbawahi menunjukkan apa? Yaitu nama penerjemah buku. Jadi jawabannya yang C, karena kan ada tanda. Ini nih, terj. Berarti dia penerjemah buku. Oke, lanjut ke nomor 8. Hendaklah memegang amanat, buanglah hianat. Gurindam di atas menyampaikan pesan agar seseorang bersikap. 18, jawabannya adalah B, bisa dipercaya. Lanjut ke nomor 19. Angin senja alangkah ramah merintis tembang ke padang rohani, tempat lahir sajak-sajakku. Kata senja dalam cuplikan di atas merujuk pada senja itu apa? Dia itu ada sore hari. Jadi merujuk pada B, waktu. Oke. Nomor 20. Diceritakan dalam sebuah cerpen bahwa Anto kebingungan dalam memilih satu dari dua keinginannya. Apakah ia melanjutkan ke perguruan tinggi atau tetap berdiam di kampungnya untuk menemani ayahnya yang sering sakit-sakitan? Ilustrasi di atas menggambarkan konflik apa? Nomor 20. Konflik batin. A jawabannya. Jadi dia itu bimbang mau nemenin ayahnya apa mau lanjut kuliah gitu. Oke, sampai di sini paham ya. Jika ada yang kurang dipahami, nanti bisa hubungi saya via WA.
Kurang lebihnya mohon maaf atas pembelajaran saat ini yang kurang optimal karena kita menggunakan sistem daring. Untuk tugas ujian praktiknya jangan lupa masih saya tunggu karena itu penting untuk nilai akhir kalian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.